masalah security. Jadi aspek security ini adalah nampaknya penting tentunya ya. Nah, bagaimanapun juga informasi atau traffic di UNJN itu adalah sangat banyak gitu. Jadi wajar kalau misalnya orang atau user itu ingin mendapatkan sebuah rasa aman tentunya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita akan bicarakan masalah aspek keamanan di jaringan NJN seperti apa ya. Kemudian juga nanti ditambahkan juga bagian yang NWJN-nya tentunya sedikit berbeda ya. Walaupun sifatnya adalah pengembangan ya tentunya. Oke, kita bicara tentang dasar keamanan ya, yaitu seperti apa kita tahu sebelumnya dikatakan sebagai sebuah aspek keamanan, yaitu ada 3 yang penting di sini, adalah konfidensial ya, ini adalah penting. Jadi merupakan pengamanan terhadap kerahasiaan data dari pihak yang tidak berhak mengetahuinya atau menyalahgunakannya. Jadi misalnya sebagai contoh lalu lintas data saat pembelajaran online. Jadi orang yang nggak punya link kemudian tiba-tiba masuk ya itu juga nggak bagus tentunya ya. Berarti confidentiality-nya bisa kemana-mana ya. Demikian pula misalnya kita punya sesuatu yang penting mungkin di pembicaraan khusus untuk diskusi yang hanya terlibat tertentu, kemudian ada pihak yang bisa masuk tiba-tiba mengikuti, lah itu juga tidak bisa tentunya ya. Jadi confidence ini adalah penting sebagai sebuah aspek keamanan yang cukup dominan. Kemudian yang kedua adalah integrity di sini. Jadi merupakan pengamanan terhadap upaya pengubahan data secara tidak semestinya atau ilegal. Ya, ini dikhawatirkan begitu. Jadi misalnya tadi peserta online itu kita bicara tentang manajemen akademik misalnya ya. Nah, kalau misalnya kita bicara di integritinya, berarti mungkin dia bisa aja merubah nilai ya. Misalnya A itu ada 80 ke atas, kemudian dia coba untuk melakukan penyisipan atau merubah data. 75 udah A, seperti ini ya. Ini dikhawatirkan seperti ini. Jadi sifatnya ada ilegal. Jadi konfidensial dan juga integriti ini adalah sebagai satu kesatuan tentunya ya. Jadi pengubahan di sini termasuk dalam penambahan, pengurangan, penghapusan, dan penggandaan. Jadi seperti tadi bahwa nilai 80 yang harus A diturunkan menjadi 75 itu pengurangan ya. Kemudian juga penambahan tadinya beberapa orang yang dapat C kemudian ditambah dengan masuk ke dalam sistem tersebut karena tidak konfidensial tadi data akademiknya penilaiannya akhirnya dia bisa menambah ya. Dan juga bisa menghapus ataupun menggandakan. Nah, ini adalah menjadi sesuatu yang fatal tentunya ya. Jadi harus ditaruh untuk aspek keamanan dan masalah integriti di sini. Kemudian availability di sini merupakan dimensi keamanan untuk meyakinkan bahwa tidak ada pencegahan kepada pemilik otoritas terhadap pengaksesan. Jadi kalau saya dapat link kemudian atau juga disertai dengan password, kita masukin semuanya, harusnya tidak ada masalah karena kita sudah memenuhi availability. Tapi ke orang lain yang tidak dapat mungkin harusnya jadi masalah, tidak dapat untuk masuk aksesnya. Jadi di sini bisa mengakses jaringan atau juga informasi yang tersimpan atau informasi yang mengalir atau juga layanan dan aplikasi yang disebabkan oleh perumusan jaringan. Jadi di sini sifatnya adalah untuk open ya di sini ya. Jadi availability ini adalah betul-betul ya memang pihak otoritas betul-betul bisa masuk gitu ya. Jadi tidak dicegah, tidak dihalangi. Bukan unavailability tapi availability ya. Kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya adalah bagaimana tentang apa yang dikatakan dengan hal yang katakan di sini kita lihat sebagai referensinya tentu mengacu pada ITUTN ya, atau ITUT ya.
Di NJN ini ada nomor berapa, 9 berapa gitu ya. Nah, di sana kita lihat memang dalam hal ini ada dibagi berdasarkan plan tentunya ya. Yaitu adalah user plan, kemudian juga control plan, dan juga di sini adalah management plan ya. Ini untuk memudahkan bahwa masing-masing plan itu karena dikatakan sebagai full vulnerability, artinya rentan untuk bisa diserang tentunya ya. Jadi di sini supaya trace atau ngeceknya mana bagian mana plan user atau plan control ataupun plan management yang kena. Walaupun masing-masing di sini masing-masing plan dibagi, ada namanya infrastruktur security, ada yang namanya security layanan atau service security, dan ada juga di sini ada aplikasinya tentunya ya. Nah, ini dibagi dengan lapis-lapis seperti ini tentunya. Nah, kita lihat di sini bahwa ada 8 dimensi keamanan yang cukup kita terapkan di masing-masing plan tersebut. Yang pertama misalnya adalah access control, kemudian authentication, kemudian non-repudiation, kemudian data confidentiality tadi salah satunya tidak boleh orang lain yang tidak punya hak untuk masuk. Kemudian communication security ya, ini bahasa keamanan tentunya. Kemudian data integrity seperti tadi, integrity adalah penting ya, karena khawatirnya tidak valid lagi, udah dirubah-rubah gitu ya. Kemudian availability memang kalau yang punya hak, punya link otoritas ya silahkan tidak dihambat ya. Kemudian privasi, nah ini sifatnya privasi, hal yang memang tidak boleh diketahui oleh masyarakat banyak atau umum atau orang lain. Jadi dimensi inilah yang dipakai untuk melindungi bagaimana ITUT supaya secure ya, aman jaringannya, nampaknya seperti itu. Kemudian kalau kita bicara ini 8 keamanan ini sebenarnya juga merupakan bagian daripada ancaman sampai kepada serangan di sini. Walaupun mungkin di sini ada sifatnya yang dikatakan sebagai destruction, perusakan tentunya, corruption itu berarti korup gitu, mengurangi dan seterusnya. Kalau kemudian juga ada interruption, bagian-bagian proses antara keamanan sama ancaman sampai dengan serangan. Halo? Dan di sini kita lihat apa yang dikatakan sebagai non-repudiation di sini ada ya. Kita perlu tahu di sini apa non-repudiation itu. Itu adalah merupakan kemampuan untuk mencegah user dari penolakan akses atas apa yang telah dilakukannya. Jadi hampir sama dengan availability tadi ya. Tapi di sini mungkin dalam hal ini barusan yang dikaitkan dengan pekerjaan yang dilakukannya ya. Jadi aspek daripada non-repudiation ini termasuk pula untuk kreativitas, ya, konten, gitu, origination, kemudian receive, delivery, seperti pengiriman atau penerima pesan, message, atau pembangunan hubungan, atau juga penerimaan panggilan, partisipan dalam audio, video, dan seterusnya. Jadi artinya sudah masuk ke dalam ya non-repudiation itu. Kalau di availability tadi adalah sifatnya tidak masih di luar tapi harus masuk gitu karena dia punya otoritas untuk masuk tapi jangan dicegah. Kalau di sini sudah masuk ke dalamnya artinya melakukan lebih jauh ya. Non-repudiation artinya seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan silakan. Oke, ada yang mau tanyakan silakan. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita akan coba bahas berikutnya adalah masalah yang lain tentunya ya. Tapi ini bagian daripada keamanan juga kalau kita lihat di sini ya. Jadi apa yang dinamakan sebagai komponen privilege key infrastruktur, yang diartikan yang lain PKI itu ya. Tapi ada privilege jadi kunci ya. Kunci yang sifatnya privilege untuk masalah infrastruktur, berarti infrastruktur elemen jaringan tentunya ya, ada ya yang membentuk jaringan. Nah, bagaimana kita tembus gitu, tentu harus punya key-nya ya.
Nah, di sini hanya melibatkan adalah dua key ya, dua kunci, yaitu bersifat public dan bersifat private. Nah, di situ makanya nanti kita lihat bahwa dua kunci tersebut itu ada pegang otoritasnya tentunya ya, bahkan sampai dengan pakai sertifikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya private key sukses, kemudian public key adalah sukses, semuanya terregistrasi dengan benar, maka kita bisa di sini mendapatkan sebuah sertifikasi public key ya, salah satunya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah dikatakan sebagai privilege ya. Jadi sampai ke sana artinya harus ada badan yang memberikan wewenang untuk sertifikasi kedua key public ataupun key private tersebut ya. Itu dikatakan sebagai PKI atau privilege key ya. Seperti itu. Tentu ada lagi yang di luar yang namanya di luar privilege, itu dikatakan di sini adalah sebagai komponen privilege manajemennya. Jadi kalau key tadi adalah larinya ke key manajemen, key private dan key public, di sini dia hanya memberikan sebuah key yang sifatnya adalah untuk manajemen ya. Jadi di sini adalah juga sama ada yang namanya otoritas policy ya. Jadi mungkin tidak dikenal di sini adanya key public ya. Jadi hanya key private karena di sini subscriber yang dapat ya tentunya. Kemudian juga di sini badan atau atribut otoritasnya juga sebagai finalisasi juga untuk menyiapkan bahwa dia punya sertifikasi yang sudah teratribut ya. Nah, seperti itu adalah sifatnya manajemen ya. Jadi kalau di sini kalau tadi adanya key, jadi bisa untuk kepentingan publik, bisa untuk kepentingan subscriber atau private. Kalau di sini adalah nampaknya untuk private saja gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya adalah bagaimana dengan apa yang dikatakan dengan enkripsi ya. Enkripsi ini adalah penting ini. Tapi sifatnya di sini adalah asimetrik ya. Sifatnya adalah simetrik ya. Jadi kalau kita lihat ada kita peroleh masukannya sebagai teks ya. Text pen, kemudian baru kita mencoba dengan sebuah script tadi ya, seperti yang di PM tadi. Kemudian masuk akan menjadi sebuah teks yang lain namanya ciphertext tentunya ya. Dan di sini baru berikutnya setelah dienkripsi maka dibalikan lagi menjadi deskripsi sehingga plain text yang kita asalnya kita peroleh kembali gitu kan. Nah, ini secretnya itu adalah sama di sini harus sama antara kita di sisi pengirim dengan sisi penerima harus sama. Ya di sini masuknya ke dalam secret key ya. Jadi kita lihat bahwa kedua partisipan yaitu A dan B di sini itu sama-sama hanya menggunakan kunci rahasia yang tunggal yang satu katanya ya, yang bisa dipakai bersama. Nah, pertukaran masalah tentu kalau kondisi model simetrik seperti ini, yaitu akan muncul misalnya ada dipertukarkan tentunya ya. Nah, ini nanti adalah menjadi kesulitan sendiri gitu kan. Bisa aja kita yang dipertukarkan itu menjadi berubah, jadi menjadi kesulitan, nanti aksesnya tidak bisa tentunya ya. Ya, biasanya ini adalah untuk menggunakan secret key yang tunggal ini adalah di data enkripsi standar. Iyalah pasti kalau dalam posisi enkripsi standar harusnya key script-nya harus tunggal ya, tidak boleh berubah-ubah ataupun digandakan dan seterusnya ya, akan menjadi kesulitan sendiri nanti di suatu saat. Oke. Ya, selain apa yang dikatakan asimetrik, berarti ada yang asimetrik tentunya. Tapi sifatnya di sini bukan key secret, tapi adalah public key di sini. Jadi mungkin sifatnya adalah lebih global, misalnya juga asimetrik seperti itu.
Jadi sama-sama inputannya adalah plain text, kemudian juga di enkripsi, tapi dengan bukan private key, dan di sini adalah dengan public key. Tapi yang kita harapkan juga sama tentunya ya, public key-nya sama, jangan berubah-ubah di sisi transmit maupun di receiver ya. Sehingga kita mendapatkan lagi dengan metode asimetrik ini, kita peroleh lagi plain text-nya. Nah, di sini luar biasanya bahwa tiap-tiap partisipan, jadi bahwa private key yang sifatnya itu adalah ini harusnya tidak boleh banyak ya, harus satu di sini ya. Kemudian boleh masuk ke public key-nya, itu boleh ya. Jadi di sini ada dua private key dan public key. Jadi seperti konfigurasi yang di PKI tadi ya. Privilege itu tadi dia punya private key dan public key. Nah, kalau begini juga ada masalah jika model key-nya seperti ini. Yaitu bahwa biasanya ada kelambatan di sini dibandingkan dengan secret key ya, karena kemungkinan bahwa yang secret key itu adalah private ya, sedangkan yang menggunakan tambahan key yang public itu akan menjadi lebih lambat mungkin ya. Itu adalah resiko mungkin ya, mungkin karena bisa aja persoalannya antara private key itu adalah pendek ya, misalnya 6 digit, begitu ke public key misalnya menjadi 10 digit, itu juga menyebabkan sebuah kelambatan tentunya. Nah, ini yang biasa dicontohkannya adalah di RSA ini. Itu adalah sering menggunakan yang sifatnya adalah public key ya tentunya. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik mengenai PKI maupun juga PMI tadi ya, atau juga yang dikatakan sebagai asimetrik sama simetrik ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya implementasi daripada PKI itu adalah ke asimetrik tentunya. Kemudian kalau implementasi ke tadi ke sifatnya hanya key itu adalah ke private key ya, ke PMI tentunya ya. Jadi seperti itu prinsipnya adalah hanya satu menggunakan secret key ya, itu adalah di simetrik tentunya ya. Jadi di sini tidak mengenal adanya public key. Jadi dengan kata lain di sini sama dengan PMI ya. Kira-kira seperti itu. Tetap bahwa public key maupun juga secret key ya, itu juga prinsipnya adalah punya paten gitu, punya sertifikasi ya nampaknya. Jadi bisa diterima lah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Yang masuk sudah 36 ya. Bagaimana itu sudah mulai ada ininya, masing-masing kelompoknya sudah terbentuk dan juga ada perwakilan sebagai koordinatornya sudah ada. Sudah ya. Jadi saya harap menjadi 6 kelompok ya tentunya ya. Halo? Gimana? Ya, Pak. Sudah ya, nanti habis kita kuliah nanti kita bicarakan ya sama saya tawarkan topik yang mana gitu ya. Oke, dengan ketua kelompok yang siapa ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan saja apa yang dikatakan sebagai ini adalah kaitannya dengan attack ya, penyerangan di sini. Jadi jenis serangan itu ada 4 ya, ada interupsi, kemudian juga ada interception, kemudian ada juga yang namanya modification, dan yang terakhir itu namanya adalah fabrication. Jadi mungkin ini punya derajat masing-masing level kerusakannya, namanya serangan tentunya. Punya derajat atau tingkatan baik secara sistem maupun juga secara jaringan gitu, network ya. Yang pertama ada interruption di sini. Jadi perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Nah, ini biasanya itu udah dikenal ya, itu serangan ditujukan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Jadi seperti tadi, availability adalah hak akses gitu. Jadi tiba-tiba kalau misalnya kena availability-nya, jadi unavailability, berarti aksesnya nggak bisa ya.
yaitu adalah DOS di sini atau denial of service ya. Jadi serangan DOS ini adalah yang diserang adalah availability-nya. Kira-kira begitu. Jadi artinya bahwa user yang jadi klien itu tidak bisa masuk karena ada gangguan serangan oleh interupsi pada availability-nya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah interception di sini. Nah, ini tidak pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses akses atau informasi. Berarti ini kaitannya dengan tadi integrity ya. Ya kan, integrity-nya jebol ya. Integrity-nya adalah jebol. Jadi menjadi integrity. Pakai ending. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan wiretap. Jadi dengan nyadap ini berarti nanti ujung-ujungnya data bisa berubah, bisa bertambah dan juga bisa berkurang ya karena sudah dimodifikasi, sudah dilakukan perubahan. Ini yang bahaya itu berarti integrity-nya jebol ya. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya di sini adalah apa yang dikatakan sebagai modification. Nah, ini akibat integritinya tadi jebol, maka dia melakukan lebih lanjut di sini. Jadi tidak berwenang, tidak saja berhasil mengakses, tadi adalah sebagai masuk ke akses, akan tetapi dapat juga mengubah temper aset. Jadi contoh dari yang ini adalah pengubahan isi website dengan pesan-pesan yang merugikan website ya. Jadi di sini kalau kita lihat integritinya jebol, jadi masuk ke dalam gangguan ataupun serangannya karena modifikasi dan juga karena tadi ya tentunya yaitu ada exception tadi itu adalah menjadi kendala gitu ya. Jadi kalau dilihat ini duanya adalah sangat dekat ya, sangat dekat antara modifikasi dengan interception ini. Sama-sama yang pihak yang tidak kita izinkan mereka sudah masuk ke dalam ya. Nah, seperti itu adalah jadi akibat daripada integritinya jebol tentunya ya. Jadi integritinya juga jebol sama di sini. Jadi jebol ya. Jadi mengakibatkan adanya interception sama modifikasi. Kalau tadi adalah yang pertama itu adalah interruption, dia hanya untuk availability tentunya ya. Itu oke, berikutnya adalah apa yang dikatakan fabrication. Nah, fabrication di sini pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu. Jadi akibat integrasi jebol tadi berdampak pada fabrication-nya juga ya. Contoh jenis serangan ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Jadi adalah di sini fabrication adalah memasukkan objek palsu. Ya. Jadi sama juga di sini juga kaitannya dengan masalah tadi jebolnya daripada integrity tentunya ya. Jadi jebolnya integrity maka akibat ininya masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam fabrication, masuk ke dalam modification, masuk dalam interception ya. Akibat integrity-nya jebol di sini. Oke. Kemudian berikutnya adalah apa yang kita implementasikan tentunya ya. Masing-masing apa yang masuk ke dalam interruption, apakah masuk ke dalam interception, apakah masuk ke dalam modification, apakah masuk ke dalam fabrication ya. Itu adalah jenis serangan tersebut. Jadi seorang X berkomunikasi dengan seorang Y di sini. Kita lihat ini adalah X dan ini adalah Y tentunya. Nah, biasa kita bicara tentang IP tentunya. Artinya berbasis protokol IP ya, internet. Nah, bagaimana terjadi? Apakah itu adalah nanti interruption, apa interception, apa juga modification, apakah fabrication? Kita lihat berikutnya adalah apa yang terjadi di sini yaitu adalah seperti ini. Ketika komputer Anda Y sebagai penerima tentunya sedang menerima atau menunggu pesan M dari M di sini. Dari X ya pesannya berapa pesan ya. Misalnya
Pesannya adalah selamat pagi, ya, 2 kata gitu kan. Yang pengirim X bilang selamat pagi. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang terjadi di sini bahwa A dapat mengagalkan pengiriman M dari X ke Y. Nah, gimana ini dapat mengagalkan di sini apa ini menggagalkan ini? Menggagalkan pengiriman dari X ke Y. Apakah termasuk apa? Termasuk interception? Interception? Apakah modification? Apakah masuk fabrication? Apakah masuk interruption? Mana ini kira-kira? Kalau begini, jadi A dapat mengagalkan pengiriman M daripada X ke Y. Jadi pengiriman tadi yang selamat pagi itu gagal, nggak nyampe ke Y-nya, Y nggak tahu. Itu apa kira-kira? Halo? Interception bukan, Pak? Interception. Iya. Hah? Iya, Pak, interception. Interception. Jadi karena kenapa? Berarti ada pihak A ini ya yang tidak berwenang masuk, ya kan? Ya kan? Masuk ke dalam sistem, yaitu network dari X ke Y. Ya. Jadi dia masuk ke dalam sehingga bisa mencegah, menggagalkan pesan-pesan yang dikirim daripada X itu tidak sampai ke Y tentunya ya. Jadi kalau ini adalah kesannya sudah masuk ya, sudah melakukan dalam sistem gitu. Sehingga dia bisa melakukan penggagalan pesan-pesan yang harus diterima oleh Y tentunya. Nah, kemudian kita dapat menyatakan bagaimana dengan ya, tadi katakan bahwa seakan-akan dikatakan sebagai message loss ya, jadi hilang ya. Pesan selamat pagi itu masuknya ke dalam message loss ya, karena kegagalan keberhasilan dari A yang tidak dikenal masuk ke dalam sistem atau pada link tersebut ya. Kemudian ada yang dikatakan sebagai message interception. Nah, seperti Anda masukkan tadi, bahwa A dapat mengcopy M ketika melewatinya. Jadi bisa jadi di sini bahwa si yang tidak dikenal itu karena kegagalan tadi, kegagalan di pihak integritinya ya, di pihak integrity ya, integrity ya. Karena dia jebol, maka di sini A masuk ya. Kemudian dia melakukan interception di sini, yaitu mengopi M di sini. Jadi M yang diterima ini dengan M yang diterima ini belum tentu sama. Ya. Bisa jadi di sini ada M absent di situ ya. Karena asalnya dari A ya, dari pihak yang tidak berwenang. Itu dikatakan sebagai message interception ya. Jadi dia mengopi ketika melewatinya. Jadi dia tahu bahwa apa yang dikirim oleh X tadi selamat pagi, si A itu tahu gitu. Yang diterima oleh Y ada tahu, diketahui oleh X. Ya. Nah, ini yang bahaya misalnya password ya. Oh, password saya untuk masuk ke IEEE ini sekian-sekian gitu kan. Nah, kemudian diketahui bahwa passwordnya oleh si A ini. Nah, ini yang menjadi masalah, mungkin yang jadi besar. Ya. Sehingga dia bisa menikmati hasil masuk ke sistem tersebut ya. Jadi itu adalah sebagai message interception ya. Jadi mengetahui, mengcopy. Ya. Berikutnya adalah dikatakan message modification. Jadi sama interception, modification itu juga kegagalan pada integrity ya. Jadi integritinya sudah jebol, akan masuk ke dalam tentunya. Jadi A dapat memodifikasi atau mengubah pesan yang asli dari M menjadi M absent seperti tadi ya. Jadi dari jebolnya integrity akan menimbulkan interception, kemudian akan juga menimbulkan modification. Itu jadi ya kegagalan ya tentunya berujung ke yang lain-lain. Ada lagi yang dikatakan sebagai message interception di sini. Yani A dapat mengirimkan M seolah-olah M tersebut dikirim oleh X. Jadi sampai seperti itu ya. Jadi jangan masuk ke dalam di sini seakan-akan A ini berlaku sebagai X. Ya.
Dan itu dikatakan sebagai yang namanya message insertion. Jadi akibat dari kehadiran A yang tidak diinginkan, yang tidak diingati masuk ke dalam sistem, akhirnya dia bisa melakukan message loss, message interception, message modification, message juga insertion. Itulah adalah yang menjadi masalah seperti itu. Jadi kehadiran A ini itu menjadi dampaknya dia bisa melakukan apa yang tidak diinginkan oleh kita ya. Kemudian di samping juga ada seakan-akan yang dikatakan sebagai message relay di sini. Jadi A dapat membalas pesan M yang sebelumnya dikirimkan oleh X dan diterima oleh Y. Jadi seakan-akan selamat paginya itu dari A gitu, padahal bukan ya. Mungkin aja X itu bukan bilang selamat pagi lagi, selamat sore. Ini adalah sebagai message replay. Itu kesannya A bisa sebagai buffer ya, menyimpan dulu, disimpan oleh A ya, karena A itu kehadirannya tidak dikehendaki atau tidak diinginkan oleh sistem, sehingga dia bisa melakukan message replay, kemudian juga message loss ya, message modification, message insertion ya. Jadi banyak ini yang bisa dihadirkan message tersebut dengan kehadiran A yang tidak kita kehendaki dalam sistem tentunya. Nah, kemudian yang lain juga apa yang dikatakan tadi sebagai denial of service terjadi, yaitu tadi di kasus yaitu adalah jenis serang yang namanya interruption ya. Jadi A dapat mengirim jumlah data yang banyak ke Y untuk mencegah M sampai ke Y. Jadi di sini caranya seperti itu. Jadi mengelabui dulu di sini bahwa mungkin aja dia password di sini ya, M-nya ya, message-nya. Jadi di sini dia kelabui bahwa dia akan mengirim sejumlah data banyak ke Y supaya M-nya tidak sampai. Kehadiran A ini betul-betul menjadi sebuah penghambat ya sifatnya ya. Itu juga dikatakan sebagai denial of service. Nah, siapa yang merasakan dia nggak merasakan kehilangan, nggak bisa tembus sampai ke X, itu adalah di sini. Jadi sekarang X-nya seakan-akan dapat yang namanya serangan interruption tentunya ya. Jadi interruption ini terasa bahwa tidak mendapat apa-apa ya, artinya tidak bisa masuk gitu kan. Nah ini yang dirasakan oleh A tentunya. Kita seperti ini. Oke. Mau tanyakan silakan. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Iya silakan. Ya, nama saya Rana Abi Pak. Ya Ali silakan. Kalau kita tiba-tiba misalkan dapat SMS gitu Pak dari kayak Starbucks, Jeko atau yang lainnya, itu sistem keamanannya bagaimana ya Pak? Kok tiba-tiba dia bisa SMS ke kita gitu Pak? Kayak promo-promo gitu Pak? Itu. Jadi kadang-kadang ya itulah, bukan kamu aja, banyak itu ya yang tiba-tiba nongol gitu ya, bisa masuk gitu ya. Jadi ya kata lain bisa jadi seperti tadi ya. Jadi tidak berwenang itu dia masuk, dia mengetahui nomor kita gitu. Nah, itu jangan-jangan ya dia langsung dapat informasinya misalnya dari pihak bank gitu ya. Kalau operator sendiri sih saya pikir nggak bakalan ngasih ya, karena dia ada perjanjian. Cuman kalau pihak-pihak tertentu mungkin dari instansi yang ini dia tahu bahwa misalnya yang punya nomor rekening BCA berapa banyak gitu. Jadi si pihak yang tidak dikehendaki itu informasinya ngambil dari orang yang seperti itu, dari lembaga-lembaga seperti itu yang mungkin belum kena aturan bahwa jika Anda memberikan nomor ini berarti Anda akan mendapatkan sanksi seperti ini, belum ada gitu ya. Jadi bocor gitu ya. Kemudian juga dari yang lain-lain kemungkinannya, tidak hanya dari bank ataupun dari yang lain, pokoknya bisa jadi kita member dari suatu apa gitu ya. Kemudian tidak sengaja bahwa nomor-nomor semuanya bisa diketahui gitu. Nah itu ya akibat daripada salah satu tadi ya istilahnya tidak secret ya, tidak menjaganya. Jadi akhirnya ya semuanya bisa mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Biasanya seperti itu ya.
Jadi walaupun ya tidak hanya di SMS, mungkin di tempat yang lain juga, di WA juga, atau juga video dan segala macam. Pokoknya di situ adalah sifatnya tiba-tiba yang hadir itu tidak kita harapkan dan memberikan sesuatu yang juga mungkin belum tentu kita terima dengan baik ya. Yang penting kita jangan sampai seperti tadi, kita interupsi. Jadi secara sistem kita nggak bisa mengakses itu mungkin. Tapi kalau yang tadi misalnya interception, kemudian juga modification, itu fabrikasi udah banyak, itu memang banyak kan kita rasakan ya. Tapi yang penting kita jaga sebagai user, jangan sampai interruption-nya kita kena. Gitu. Kalau itu interruption-nya kita jebol, berarti kita gagal. Kayak ini kan denial of service adalah bagian daripada interruption ini kan. Nah ini otomatis bahwa X ini dia betul-betul tidak mengalami, sudah mengalami kegagalan. Karena pesan yang dikirim ini tidak nyampe pada X, tapi adalah dikelabui, dihambat oleh A. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ya Abdi, Rana Abdi kira-kira gitu, Rana Abdi. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Rana Abdi ya. Iya Pak. Oke, siapa lagi? Oke, kita lanjut berikutnya. Jadi kita bicara adalah threat and attack ya. Jadi threat itu adalah ancaman. Jadi biasanya sebelum diserang diancam dulu ya. Nah, contohnya misalnya seorang atau sesuatu kejadian atau ide yang menimbulkan bahaya bagi suatu. Jadi yang menimbulkan ancaman itu dia yang menimbulkan bahaya. Itu dikatakan sebagai sebuah ancaman atau threat. Atau sesuatu yang memungkinkan penembusan keamanan seperti tadi. Jadi akhirnya kita tidak nyaman lagi ya, tidak aman lagi karena sudah diketahui bahwa ini bocor gitu ya. Sehingga menjadi keamanannya adalah rentan. Sedangkan serangan atau attack itu adalah realisasi daripada threat. Jadi setelah tahu bahwa password ini, kemudian begitu kita masuk dengan password itu, kemudian masuk ke jaringan atau ke network, ya udah itu masuk ke attack gitu. Serangannya apa? Seperti tadi ya, serangannya 4 jenis tadi, interruption, interception, kemudian ya modification, dan juga publication. Nah, itu adalah serangannya. Jadi itulah adalah yang menjadi faktor bahwa segala sesuatu biasanya diawali dulu ya, nggak langsung tiba-tiba nyerang, pasti ada ancaman dulu, ada threat dulu. Oke, seperti itu. Kemudian perlu diklasifikasi nih, apakah ancaman itu seperti apa sih klasifikasinya ya. Ada yang sengaja, ini misalnya hacker penetration. Kemudian ada juga yang tidak sengaja, misalnya pengiriman file yang sensitif ke alamat yang salah. Ya. Jadi bisa aja seperti SMS tadi kita dapat begini ini masuknya ke dalam ancaman itu. Tapi tidak sengaja ya. Tapi kalau dia mungkin memamerkan atau mempromosikan produknya, jangan-jangan dia sengaja ya. Kemudian ada yang sifatnya ancaman ini disengaja. Nah, kalau disengaja di sini yang seperti tadi bisa jadi ada sifatnya pasif apakah aktif gitu kan. Jadi memang ini adalah fase-fase awal di saat sebelum serangan dilakukan tentunya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal mana yang bagus ini untuk kita, nggak ada yang bagus semua ya, namanya juga awal daripada serangan, baik yang aktif maupun yang pasif tentunya customer akan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan ya. Sehingga dengan demikian bisa jadi klasifikasi itu sebagai sebuah ancaman secara fundamentalnya adalah informasi leakage ya, kebocoran ini. Kebocoran informasi sebagai fundamental daripada ancaman itu. Nanti suatu saat kamu akan dapat serangan gitu kan. Bisa juga integrity violation, bisa jadi ini. Nah, seperti tadi juga DOS itu juga dikatakan sebagai ancaman yang kalau sudah masuk bisa juga menjadi sebuah serangan ya. Kemudian juga legitimation use, jadi bisa juga menggunakan sifat-sifat yang sifatnya tidak legitimasi ya.
Itu menjadi sebuah fundamental ancaman. Kemudian yang lain juga di sini bahwa contoh-contoh yang ini akan kita lihat bagaimana real life-nya ya, itu sebuah ancaman itu memang banyak ininya, kemungkinan-kemungkinannya yang dirasakan sadar dan tidak sadar oleh customer atau pelanggan bahwa ini adalah awal daripada serangan. Nah, kemudian kita masuk ke serangan. Kalau tadi adalah ancaman dengan level-levelnya, sekarang kalau kita serangan di sini apa yang dikatakan sebagai klasifikasi pasif dan juga aktif di sini. Jadi tidak hanya di ancaman yang pasif aktif, tapi juga di serangan pun diklasifikasikan seperti itu. Kalau yang pasif ya aman lah ini ya, traffic analysis. Oke, mungkin kemudian seperti tadi message interception ya, ini juga tidak dihindari, mungkin ada aja ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang kita tidak kehendaki ya. Jadi serangan, DOS juga dikatakan sebagai serangan, bisa juga sebagai ancaman, karena ancamannya tadi udah dapat, berarti akan melanjutkan dengan serangan ya. Kemudian seperti yang tadi kita cerita bahwa message loss, jadi apa yang kita kirim pesannya nggak nyampe, atau hilang atau diambil oleh A tadi, kemudian message modification, M-nya menjadi M absent ya, kemudian message insertion. Nah ini dia ketahui bahwa kita ngirim apa dan segala macam, bahkan dia ngirim yang lain lagi gitu. Kemudian juga message replay, seakan-akan dia bisa menjawab, tadi A itu bisa menjawab apa yang diminta oleh Y ya. Itu sebagai sebuah bukti bahwa itu masuk ke dalam serangan aktif ya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kira-kira misalnya kita bagi bahwa dari serangan aktif ini kepada individu ya, sebagai pelanggan. Kira-kira gimana individu? Kira-kira yang paling bahaya itu apa kira-kira? Jadi jenis serangan aktif itu apa kira-kira yang paling bahaya? Kemudian bagi sistem nih atau jaringan ya, atau network kita apa kira-kira yang paling bahaya? Juga kita tahu yang paling ringan apa gitu. Kita harus tahu di sini dari serangan aktif tersebut ya. Gimana? Message loss bahaya tidak? Bahaya sih bahaya ya. Ini belum tentu ini ya, belum tentu tingkatannya tinggi. Kemudian apalagi message modification, nah ini bahaya ya. Jadi MM ini cukup bahaya tentunya ya, karena sudah tidak sesuai dengan aslinya lagi. Message modification ini bahaya. Terus message insertion mungkin aja ini mengibulin saja, belum tentu ini ya. Kemudian message replay, nah ini juga masih ini. Artinya kita ragu apakah betul jawaban dari X ya, apa kiriman dari X tadi ya. Mungkin yang paling tinggi di sini ada modification karena sifatnya akan terasa bahwa tiba-tiba datanya berubah ya, karena akibat daripada modifikasi dari kehadiran A yang tidak kita inginkan. Nah, apalagi lah, mungkin yang tadi yang DOS ini, karena kita otomatis tidak bisa masuk ke dalam sistem ya, tiba-tiba terkunci buat saya masuk ke dalam ya, jadi DOS. Nah, kemudian secara sistem gimana? Ini kira-kira apa aja yang dikatakan sistem yang paling berat di sini? Yang paling berat mungkin sama ya dengan ini, sama yang pada individu. Kemudian kalau yang paling ringannya mungkin ya kira-kira aja replay itu berarti bocor ininya. Kemudian insertion juga mungkin loss, karena kalau message loss kebanyakan ya nanti sistem itu dianggapnya rawan gitu, tidak berhasil ya, atau banyak kekurangan sehingga nanti kliennya atau pelanggannya tidak pakai lagi sistem tersebut gitu ya. Misalnya LAN kita yang kita punya, kita bangun, kemudian ternyata banyak loss, banyak insertion, banyak replay, makanya akhirnya ditinggal sistem seperti ini. Oke, ada yang mau tanyakan, silakan. Pak, saya Kemal, dan mau bertanya. Untuk Ya, yang dari OS itu tuh yang paling beresiko kena serangan dari OS ini, kayak kalau misalkan saya sebagai mahasiswa atau mungkin instansi kampus gitu, itu mereka
masuk salah satu target yang paling beresiko atau belum tahu ya Pak, mungkin ya kalau misalkan Telkom kena DDoS kayak takutnya server data submission mahasiswanya mungkin yang kena atau gimana gitu. Jadi untuk saya sebagai mahasiswa atau mungkin kampusnya Telkom, dia kan jadi salah satu orang pihak yang paling beresiko kena DDoS nggak Pak? Ya haruslah ini. Pokoknya maupun dari ancaman maupun juga dari serangan yang sifatnya DOS ini kita harus benar-benar kita cegah ya. Jadi mungkin kita buat istilahnya barrier yang keamanan yang bertingkat ya dengan firewall yang banyak itu sehingga baik ancamannya maupun juga serangannya tidak kita harapkan bahwa DOS ini muncul di sana ya. Kira-kira seperti itu. Apalagi masalah database nilai ya. Nilai-nilai dari dosen itu penting itu kalau misalnya tiba-tiba Anda biasanya dapat C tiba-tiba di transkripnya pas masuk ke bagian akademis pas dicetak ininya transkripnya bisa jadi A semua. Ini kan berarti jebol itu ya. Berarti realisasi daripada DOS ancaman DOS ini masuk ke dalam ancaman masuk ke dalam serangannya tentunya ya. Kemudian dia akan melakukan sesuatu yang ya tadi yang diharapkan yang paling bahaya adalah modification ya dari A menjadi C dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau untuk individu itu Kenapa? risikonya tidak terlalu besar kali ya Pak? Kalau untuk Kenapa? individu ini, kalau untuk Iya, per orang ini. iya nggak terlalu besar kalau individu. Tapi kalau bagi sistem atau corporate itu ya besar sekali dampaknya. Apalagi masalah sistem penggajian. Nah, kebayang kan? Iya ya Tiba-tiba Pak, iya tiba-tiba gajian. dirubah semua. Pengajian sangat sensitif juga kan penghasilan orang gitu kan. Nah, seperti itu modification ini emang bahaya ya, emang bisa jadi betul-betul yang kita sangat hindari gitu karena bisa jadi saya tiba-tiba gajinya 1 miliar gitu kan berarti modifikasi itu kan. Oh, Nah, alhamdulillah. nah itu dia. Ya kan? Kalau besar alhamdulillah ya, kalau begitu kecil baru menangis gitu. Oke, ada lagi siapa lagi silakan. Ya Pak, kalau gitu saya dari Kemal udah cukup Pak. Ya, Terima oke, kasih ya Pak. makasih Kemal. Silakan siapa lagi. Oke, yang basic, logic, kemudian juga ini tinggal dibaca aja ya. Saya pikir nggak ada masalah. Kemudian apa yang Snifers, nah ini tadi nanti kita bicara di Snifers sama STP ini program-program pencegahan semua ya. Jadi apa yang dikatakan sebagai sniper di sini? Jadi program sniper adalah program yang dapat digunakan untuk menyadap data dan informasi melalui jaring komputer. Jadi kalau tadi ada datanya yang bocor, ya pakailah program sniper, dia akan bisa menangani itu. Jadi ya ini siapa ya, adalah admin biasanya. Jadi program sniper sangat bermanfaat untuk mencari debat kesalahan di jaringan atau untuk memantau adanya serangan. Jadi ada serangan tadi interruption, kemudian juga ada sekarang interception, ada modification. Dia bisa ketik gitu di adminnya ya oleh program sniper tersebut. Kemudian siapa lagi di sini? Yang lain adalah tracker. Program sniper dapat digunakan untuk menyadap password. Nah, ini adalah boleh juga ya, artinya kalau ini benar ya nggak apa-apa ini kalau manfaatnya benar, tapi kalau misalnya disalahgunakan ini menjadi sangat rawan karena passwordnya bisa ketahuan. Jadi ada sniffer, ada snippet di sini. Jadi snippet adalah dijalankan dengan user root atau program dapat di setup ke root sehingga dapat dijalankan oleh siapa saja dapat menyadap data. Jadi ini kalau kita punya organisasi sih tidak apa-apa ya sampai ke bawah asal bisa dipercaya gitu kan. Jadi silakan menjalankan program ini gitu. Tujuannya supaya setiap orang bisa mengambil bahwa apakah betul ada penyadap atau penyerang gitu ya. Itu pakai snip. Ya. Kemudian untuk contoh menggunakan snippet di sini silakan baca silakan seperti itu ya. Jadi sniper sama snippet mungkin lebih otoritasnya di sini adalah snippet lebih besar klasifikasinya, sedangkan sniper adalah untuk sebuah sistem atau admin biasanya. Oke, kira-kira seperti itu.
kita sudah biasa ini virus ya. Jadi biasanya ya dia pakai kode kemudian jalan gitu ya. Jadi biasanya tereksekusi ketika kode atau data yang bisa digunakan. Jadi itu. Jadi kalau misalnya kebetulan data itu disisipi kode kemudian tidak dipakai-pakai ya dia nggak meledak ya serangannya nggak jadi. Gitu. Tapi pas giliran misalnya ya seperti tadi bahwa misalnya dalam kumpulan penilaian akademik gitu kan kemudian ada kode yang disisipkan di sana. Begitu si admin masuk ya dia akan kena itu virus masuk di situ ya, berarti dia pecah itu serangannya lancar. Gitu. Tapi kalau dia ini pakai sniffer tadi atau snippet tadi, ya dia akan ketahuan bahwa ada serangan gitu kan, ada modifikasi tadi misalnya. Nah, dia udah ketahuan, kita tentu akan kita hilangkan atau kita tiadakan. Jadi kita juga bisa salah satunya dengan program sniffer ataupun snippet tadi. Dan Trojan, nah ini biasanya bukan kode di sini, tapi adalah sifatnya aplikasi. Jadi ini tujuannya negatif tentunya, program yang disisipkan tanpa pengetahuan si pemilik komputer. Jadi tahu-tahunya ada aplikasi yang tidak kita kenal, kemudian kita mencoba running, kita klik ya akhirnya kita masuk kemana gitu ya. Jadi Trojan diaktifkan dan dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan timer pewaktu, jadi sudah di set gitu. Maka dia akan menjalankan, akan running Trojan tersebut, sehingga si user akan dirugikan, tentunya adalah seperti itu. Oke, kalau gitu kita coba ke yang lain, mengenai apa yang dikatakan dengan yang berikutnya adalah mungkin masalah itu yaitu keamanan di NWJN tentunya. Ini adalah penting, tapi ini belum pada slide, tapi masih dalam MSPUD ya. Jadi kita lihat di sini apa yang dikatakan sebagai NWJN untuk keamanannya, tentu lebih banyak variasinya di sini ya. Oke. Jadi memang sama-sama basisnya bahwa di NWJN juga sama dasarnya dari TCP/IP ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang dasar daripada NJN sehingga nampaknya dalam hal ini adalah bahwa nah ini kita lihat bagaimana klasifikasinya di sini ya. Atau kita lihat langsung di sini adalah masalah yang dikaitkan dengan tadi ya. Jadi ada kalau di NJN tadi ada 8 dimensi ya. Kalau di sini kalau nggak salah ada 10 ya. Terus masalah tadi ada user plan, kemudian juga ada control plan. Di sini ada dibagi berapa ini ya, masing-masing yaitu ada 3 mungkin ya. Jadi keamanan yang untuk perangkat sendiri. Nah, di dalamnya, jadi perangkat misalnya kita HP ya di sini, maka di sini ada keamanan software dan keamanan hardware. Kemudian ada lagi di sini keamanan infrastruktur ya, jaringan tentunya. Nah, ini adalah ada keamanan mobility, kemudian juga akses itu penting ya. Kemudian juga ada keamanan fix maupun juga yang aksesnya mungkin tidak fix di sini ya. Jadi seperti itu, ini masuk ke dalam infrastruktur. Kemudian keamanan yang khusus satu bidang sendiri adalah keamanan masalah layanan. Demikian pula control plane juga sama mengikuti apa yang terjadi di user plane. Ya. Nah kemudian kalau kita lihat tadi 8 dimensi keamanan di NJN di sini adalah tentu akan berbeda, nambah 1 atau 2. Nah, ada di sini identification management, ada juga authorization, ada juga confidentiality itu sama ya, kemudian integrity juga sama, privasi,
Nah, ada juga sama, kemudian non repudiation juga sama, accountability nggak ada ya, di sini ada di NWJN ini. Kemudian ada access control, kemudian juga ada resilience, kemudian ada authorization. Nah, ini ada authorization, ada authorization ya. Jadi ada tambahan 2 jadi 10 ya. Jadi kalau di NJN ada authorization aja. Di sini ada authentication. Tidak ada authorization-nya, juga tidak ada accountable-nya. Jadi tadi A3 itu penting ya. A3 itu ada authentication, authorization, dan accountability ya. Itu 3 dimasukkan. Jadi itu adalah penambahan yang ada di NWJN tentunya ya. Jadi kalau di NJN ada 8 dimensi keamanan, kalau di sini ada sebanyak 10 dimensi keamanan. Ya, seperti itu. Oke. Jadi keamanan infrastruktur di sini meliputi proteksi dari beberapa bagian jaringan, akses, dan juga backbone, termasuk dengan aspek mobilitas. Jadi autentifikasi, kemudian send left, hand off yang aman antara domain operator yang berbeda. Antara Telkomsel dengan Indosat misalnya itu masuknya ke dalam infrastruktur itu, bukan di device ya, tapi masuk ke dalam infrastruktur itu. Nah, itu keamanan juga tetap yang dibicarakan 10 dimensi keamanan. Kemudian keamanan servis di sini akan diperoleh saat keamanan alat dan infrastruktur terlaksana. Jadi dengan demikian kalau misalnya dasarnya infrastruktur device ini, device security sama infrastruktur security oke, dengan demikian keamanan secara sistem itu adalah oke. Jadi 810 ini jenis-jenis yang harus diperhatikan itu berjalan dengan baik. Yang 10 ini maka ini menjadi oke juga gitu. Tidak ada kendala gitu kan. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, kemudian kita lihat juga dari 10 item tadi yang ada pada NWJN itu kita bandingkan dengan internet sekarang di sini. Dibandingkan dengan NWJN di sini. Nah, kelasnya di sini betul-betul di sini ada 3 ya. Itu ada no prevision, berarti betul-betul itu adalah masih belum bagus lah ya, masih biasa. Kemudian ada yang sudah provision, nah ini sudah mulai digarap nih provision. Nah seperti itu. Kemudian ada sat service harus nah ini harus diganti ya ini ya. Jadi masing-masing ya, layanan tersebut itu perlu ada dukungan tambahan ataupun juga di replacement di sini. Itu kalau dari segi NJN ya, apa kalau dari segi klasifikasinya. Jadi misalnya kita lihat di sini adalah internet yang sekarang gitu ya. Itu di sini bahwa no prevision-nya ada di identification management. Jadi dia belum sampai ke sana. Kemudian privasinya, nah ini privasinya belum punya ini karena pakai base effort ya. Kemudian resilience-nya di sini juga masih belum kena. Yang lain-lain profesinya sudah oke lah, yang authentication, confidentiality oke, integrity sudah oke. Kemudian non repudiation juga oke, accountability sudah oke, kemudian access control juga oke. Nah, kemudian di sini kalau di NWJN itu harus ada sebuah modifikasi ya. Nah, itu misalnya di sini adalah authentication. Jadi tidak harus sama, atau juga confidentiality-nya tidak harus sama dengan yang internet, harus lebih ini lagi ya. Demikian juga integrity-nya. Jadi ini hal yang 3 ini di NWJN harus lebih diketatkan gitu ya. Kalau perlu diganti yang model lain yang lebih secure. Kemudian yang non-repudiation, accountability, akses ini juga harus dilakukan hal yang sama ya. Jadi sudah mulai ada improve. Kemudian termasuk authorization-nya juga harus dikerjakan dengan seperti berbeda apa yang ada dilakukan di internet atau NJN ini ya, sama. Oke, kira-kira itu mungkin Anda tinggal baca sendiri aja lanjutannya.
Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum kita membagi tugas untuk masing-masing kelompok ini. Belum ada sepertinya, Pak. Kalau kita karena waktunya saya juga buru-buru ya, jadi kita bagi aja. Yang pertama itu adalah yang kaitannya dengan QoS metric ya. Ini diambil dari referensi IP QoS. Apa yang berminat di sini? Silakan kelompok 1, kelompok 2. Siapa? Kelompok 1 siapa ininya? Mau nanya dulu, Pak. Oh iya, silakan. Ini untuk pembagian kelompok kemarin udah ya, Pak? Atau belum? Saya kayaknya belum dapat ya, Pak. Itu makanya kan saya bilang, sampaikan tolong Anda masuk ke kelompok mana gitu kan. Kemudian ada koordinatornya masing-masing tiap kelompok. Jadi saya hanya menyampaikannya di kelompok mana dengan koordinator siapa, milih yang mana gitu, maksudnya gitu. Siapa yang coba yang punya kelompok? Siapa yang sudah punya kelompok? Siapa yang sudah minimal berarti 9 orang? Siapa? Halo, ada yang punya kelompok? Saya sudah, Pak. Rana Abi ya. Rana Abi ya. Ini kelompok pertama aja ya saya sebut ya. Iya, boleh, Pak. Sudah ada 9 anggota, atau 8? Sudah pas 9, Pak. 9 ya anggotanya, oke, nggak usah disebutin lah nanti. Kemudian mau pilih yang mana? Mau pilih yang QoS metric apa QoS real time service, mau yang mana? Dari ke-6 ini. Tadi. Apa active queuing management, apa fabric, ya referensi berbeda, atau open source software for network, QoS real time seperti ini, Pak. QoS real time ya, oke. Ya, Pak. Oke, QoS real time ya. Oke, siapa lagi yang sudah punya kelompok? Halo? Ada lagi? Siapa koordinatornya? Mungkin kebanyakan masih belum buat sih, Pak. Nah, kan saya udah kemarin udah bilang. Maaf, Pak. Saya sudah, Pak. Siapa? Zini, Pak. Oke, Genio. Sudah punya berapa kelompok? Apa berapa anggota? Genio? 8 ya. 8 anggota. Oke. Mau milih yang mana jadi? Judulnya? Mau yang QoS metric apa blocking probability? Apa active queuing management? Mana? Genio Rama? Apa fabric? One? Tiran? EPC? Nggak bisa di-share screen ya, Pak? Hah? Nggak bisa di-share screen topiknya. Oh gitu. Nah ada gitu nggak kebaca di ini